Prabowo jelas mengajak cawapresnya adalah Pak Anies Baswedan. Ini mekanisme yang masih panjang yang harus dibicarakan, dan saya kira PKS akan juga memberikan sikap setelah kami mendengarkan pernyataan resmi. Soal 212 misalnya, ya kita tahu ada kandidat pasti yang akan diuntungkan ketika isu ini dirawat. Soal sentimen Islam versus non-Islam, terus kemudian tadi kan disebut Pak Anies unggul kalau tidak ada Pak Prabowo karena isu agama. Dalam simulasi 15 nama Prabowo, kemudian disusul Ganjar Pranowo, Anies Baswedan gitu ya, tetap menjadi 3 besar. Tidak berlebihan kita memprediksinya, menganalisanya berpotensi menjadi calon yang kuat. Karena Prabowo dan Anies itu, dan Ganjar tentunya, dua orang kalau kemudian punya modalitas elektabilitas yang kuat, dia berpotensi menjadi pasangan yang kuat. Anies dengan Ridwan Kamil kah? Anies menang pokoknya. Semuanya menang. Maka hari ini saya mengasumsikan bahwa masyarakat itu belum mengkristal. Artinya semakin sulit muncul nama baru sebagai capres. Dari sisi elektabilitas, yaitu tadi 3 nama, 1 Ganjar Pranowo, kedua adalah Prabowo Subianto, ketiga Anies Baswedan. Tapi selisihnya, ini stabil ya, tadi di prolog TV One sudah kelihatan dari 18 nama, 15 nama, 10 nama, sampai 3 nama itu 3 ini punya jauh jaraknya dan mereka 2 digit. Di situ. Tetapi Ganjar ini sendiri, ini melebihi PDIP gitu. Bagus tadi jadi pengamat tambahan. Tetapi saya boleh menyatakan, mohon maaf, bahwa survei ini mungkin boleh dibilang tidak apple to apple sementara waktu nih. Kan lebih jauh lagi Pak Erlangga udah mengatakan capresnya sudah ada nih, gitu. Siapa nama capresnya belum dikeluarin. Di situ kita bisa di situ kita bisa tebak-tebak buah manggis. Capresnya PDIP, tanggapannya dari Pak Anies gimana Pak? Tanggapannya gimana Pak? Selamat, saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar. Insyaallah amanat yang diembankan bisa dibawa dengan baik, dan semoga ini semua akan terus membuat demokrasi kita makin matang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Pak, capresnya kan sudah diumumkan nih Pak Ganjar, untuk cawapresnya Pak Anies sendiri akan segera dirapatkan dan diumumkan juga atau seperti apa Pak? Kita lebaran dulu sampai selesai. Baru mau lebaran, kita lebaran dulu. Nanti habis lebaran kita lihat lagi. Habis lebaran dibahas ya Pak untuk cawapresnya Pak Anies. Gini, nanti habis lebaran berarti hari keberapa gitu. Iya dong Pak. Santai aja dulu. Santai dulu. Pokoknya yang penting sekarang ini kita sama-sama merayakan Idul Fitri, karena seluruh masyarakat juga saat ini tidak lagi bicara politik kok. Masyarakat semua lagi bicara tentang kehangatan kumpul bersama, saling memaafkan dengan keluarga, masyarakat, lingkungan. Ya. Pak, ini kan awalnya Pak Anies Karena nggak ada DJs. Ya tentunya Pak Presiden menyampaikan beberapa nama. Menurut saya ini bukan pada kapasitasnya ya. Kapasitas yang bisa menentukan ini Pak Mar dan para pimpinan partai politik. Bagi saya akan terus berjuang untuk menangkap aspirasi masyarakat, menghadirkan solusi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, tampaknya belum percaya diri pada elektabilitas Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai calon presiden Nasdem. Maklum saja, berdasar survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Anies malah turun meski telah berkampanye keliling ke berbagai daerah dengan aneka door prize mewah. Bahkan, elektabilitas Anies juga keluar dari 3 besar karena digusur oleh Ridwan Kamil di kalangan pemilih generasi Z. Elektabilitas Anies bisa jatuh lagi karena dinilai bersalah terkait penerbitan IMB bagi warga Tanah Merah yang jadi korban kebakaran depo Pertamina. Karena itu, jangan heran jika Surya Paloh terus melakukan manuver politik dengan menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Boleh jadi, Surya Paloh berupaya ingin merayu Prabowo agar bersedia berduet dengan Anies. Apa jawab Prabowo jika ditawari berduet dengan Anies? Para netizen pasti bisa menebak sikap Prabowo. Soalnya, Anies telah mengingkari perjanjian politik dengan Prabowo pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Bahkan, usai menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies juga tidak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo terkait dukungannya pada Pilkada DKI.
Jadi wajar saja jika Prabowo pasti menolak jika ditawari berduet dengan Anies Baswedan. Hal itu ternyata memang ditunjukkan Prabowo usai menemui Surya Paloh. Anies sudah jadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, ya kita hormati, ya sudah kita hadapi rakyat yang ini, rakyat yang akan milih, ya. Selain itu, Prabowo juga menolak tegas jika Sandiaga Uno dipasangkan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Penolakan Prabowo ini juga bisa dimaklumi karena Sandiaga Uno hanya dijadikan mesin ATM bagi Anies pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Tapi untuk surut mendapatkan delegitimasi publik itu juga cepat sekali, maksud saya, bahwa dinamika persepsi publik yang dibangun lewat media mainstream maupun media sosial. Jadi Pak Prabowo tuh nggak pakai pencitraan, ya, nggak kampanye di medsos, itu suaranya begitu. Orang bilang dikatakan stagnan, saya kritis itu bukan stagnan. Kalau di total jumlahnya sebenarnya tidak sampai 45%. Artinya secara jumlah itu tidak melebihi dari perolehan suara Prabowo. Relawan anak muda Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 atau Milih Anies kembali menegaskan pihaknya bersama ratusan kelompok relawan pendukung lainnya tidak menginginkan Anies menjadi calon wakil presiden. Ketua Umum DPP Jarnas Milih Anies, Muhammad Ramli Rahim mengklaim relawan Anies yang jumlahnya hampir 100 induk relawan sudah membuat kesepakatan bahwa Anies hanya akan diberikan dukungan jika dicalonkan sebagai capres dan relawan bersepakat membubarkan diri jika Anies hanya cawapres. Ramli bahkan mengungkap jika Anies menginginkan posisi cawapres itu sudah terwujud pada Pilpres 2019 lalu saat Prabowo Subianto mengajak Anies jadi cawapresnya. Bahkan terang Ramli lagi tak kurang dari 3 kali Prabowo meminta Anies jadi cawapresnya, padahal saat itu tak ada kerugian apapun bagi Anies jika menerima tawaran cawapres. Deklarator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Laude Basir menanggapi dukungan Partai Nasdem kepada Anies Baswedan sebagai rekomendasi calon presiden atau capres 2024 yang ditujukan dalam sidang pleno pertama Rakernas Partai Nasdem pada Kamis 16 Juni 2022 lalu. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendominasi suara 34 DPW Partai Nasdem sebagai rekomendasi capres 2024. Laude menyebut langkah Nasdem tersebut sebagai upaya menghadirkan pemimpin terbaik. Laude mengajak seluruh relawan juga mendukung upaya itu. Menurut dia, relawan berpandangan bahwa Partai Nasdem melihat bahwa Anies selama ini sudah menjalankan visi misi partai dalam setiap track record memimpin DKI Jakarta. Ramli Rahim menyampaikan Anies menjadi starting point untuk perubahan Indonesia. Tak ada fanatisme atau kultus individu, tetapi keyakinan bahwa hanya Anies yang bisa memimpin Indonesia menuju perubahan yang lebih baik sebagaimana Anies sudah melakukan itu di Jakarta. Selain itu, relawan juga tak ingin Anies hanya mengejar jabatan dan posisi wakil, hanya menunjukkan bahwa Anies hanya menginginkan jabatan, bukan menjadikan dirinya menjadi pemimpin perubahan. Karena itu sudah tepat jika Anies pun bersikap capres atau tidak sama sekali. Terkait upaya menghentikan polarisasi bagi Milih Anies, itu tujuan yang sungguh mulia dan relawan Anies termasuk Milih Anies juga tak akan mempersoalkan siapapun wakilnya Anies dan siapapun parpolnya. Artinya semakin sulit muncul nama baru sebagai capres. Dari sisi elektabilitas, yaitu tadi 3 nama, 1 Ganjar Pranowo, kedua adalah Prabowo Subianto, ketiga Anies Baswedan. Tapi selisihnya ini stabil ya. Tadi di prolog TV One sudah kelihatan dari 18 nama, 15 nama, 10 nama sampai 3 nama, itu 3 ini punya jauh jaraknya dan mereka 2 digit di situ. Tetapi Ganjar ini sendiri ini melebihi PDIP gitu. Ini bagus tadi jadi pengamat tambahan. Tetapi saya boleh menyatakan, mohon maaf, bahwa survei ini mungkin boleh dibilang tidak apple to apple sementara waktu nih. Disrupsi ini irasionologi. Orang untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan menjadi seorang populis dengan kemampuan meleverage teknologi yang ada, itu juga tidak terlalu sulit untuk saat ini. Itu lain mungkin 2014 atau pemilu sebelumnya. Ini tiketnya hanya partai itu berhak juga kemudian tanpa mengambil 3 nama besar. Tapi partai kan pasti akan realistis. Kalau 3 nama yang selalu mengerucut bertahun-tahun, rasanya sulit untuk kemudian mengajukan nama lain. Iya, kan sebenarnya semua partai kan representasi dari denyut nadi publik gitu ya. Partai ini kan sebenarnya memperjuangkan aspirasi publik. Tapi untuk surut mendapatkan delegitimasi publik itu juga cepat sekali, maksud saya, bahwa dinamika
dinamika persepsi publik yang dibangun lewat media mainstream maupun media sosial, tapi untuk surut mendapatkan delegitimasi publik itu juga cepat sekali. Maksud saya bahwa dinamika persepsi publik yang dibangun lewat media mainstream maupun media sosial. Jadi Pak Prabowo tuh nggak pakai pencitraan, ya, nggak kampanye di medsos, itu suaranya begitu. Orang bilang dikatakan stagnan, saya kritis itu bukan stagnan. Ya, saya